bersama ini saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan berterima kasih atas dukungan dan perhatian dari ibu-ibu pembina dan juga ibu-ibu anggota DPR RI perempuan Gerindra. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dari PP, PD, dan PC Pira seluruh Indonesia. Tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu, Hari Perjuangan Perempuan Indonesia yang waktu itu meneruskan Hari Sumpah Pemuda berkongres di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 93 tahun yang lalu. Hari Ibu di Indonesia ini adalah Hari Perjuangan Perempuan Indonesia. Ini kita hayati dan ini harus dihayati oleh semua pejuang perempuan di Indonesia. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, 90 tahun sudah berlalu, ya. Tetapi sampai saat ini kita masih memiliki banyak ketidaksetaraan gender. Salah satu upaya untuk supaya ketidaksetaraan gender itu bisa diatasi adalah melalui politik. Antara lain melalui anggota-anggota parlemen di berbagai tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Apakah kemudian kita ini semua juga memahami akibat ketidaksetaraan gender itu apa sih? Lalu sekarang ini sedang banyak mau bikin undang-undang pekerja rumah tangga yang tertatih-tatih sejak zaman saya di DPR dulu. Sampai sekarang belum jadi. Lalu yang baru sebetulnya sudah mulai periode yang lalu juga, begitu banyaknya kekerasan seksual pada perempuan dan anak, meskipun pada laki-laki ada juga, tapi enggak banyak ya Pak Mutanto ya. Itu sekarang juga sedang disusun rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang kontroversi. Kedua undang-undang itu apa sih? Lalu sebetulnya dulu ada juga rencana membuat undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Ini sekarang malah tidak ada lagi suaranya. Nah karena itu kita perempuan kalau mau menjadi anggota parlemen biar bisa untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, kita harus memahami berbagai permasalahan. Jadi memang Indonesia ini begitu luas, begitu banyak masalah. Masalah itu kok sampai sekarang masih banyak belum terselesaikan. Mudah-mudahan ke depan dengan meningkatnya jumlah perempuan di parlemen yang berkualitas, maka ketidaksetaraan gender di Indonesia bisa dihapus. Lahir tanggal 9 Oktober tahun 2008. Kehadiran Pira itu menjadi penyemangat, menjadi gerak yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dunia politik. Tujuan Pira adalah salah satunya nih, yakni meningkatkan keterwakilan kekuatan politik perempuan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang maju, berdaulat, kuat, sejahtera, dan modern. Salah satunya tugas Pira adalah mempersiapkan kader-kader perempuan Partai Gerindra yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi Pancasila dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya, menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi perempuan serta meningkatkan kesetaraan perempuan. Yang ketiga, menyiapkan kader-kader pimpinan politik perempuan dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas,
akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tugas kita bersama tidak hanya menyiapkan kader politik, tidak hanya menyiapkan calon-calon anggota legislatif, bahwa tujuan kita dalam jangka pendek untuk menjadi caleg dan menyiapkan kader-kader politik yang duduk di legislatif itu ya. Tapi tidak hanya itu. Nah, banyak institusi, baik itu institusi pemerintahan atau lembaga-lembaga strategis yang lain yang perlu dimasukin oleh kader-kader perempuan. Tentunya kita berharap kader-kader perempuan Gerindra. Nah, itu tugas siapa? Tugas kita bersama. Baik itu di tingkat pusat sampai ke kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota. Hambatan dan yang ada di dalam diri kita tentunya ibu-ibu juga sudah merasakan ada hambatan struktural dan hambatan kultural yang sudah sering kita melakukan kaderisasi, kita pelatihan tapi tidak selesai-selesai. Di masyarakat ya hambatan perempuan untuk maju di politik ya seperti itu. Banyak hal-hal domestik kadang membebani kita. Nah ini ibu-ibu, ini data terakhir yang saya dapat atau saya update dari dpr.go.id. Inilah gambaran anggota DPR kita. DPR kita yang total semua adalah 575 orang. 575 anggota ini laki-laki adalah 449 dan 126 perempuan. Dari 126 perempuan yang duduk di DPR RI, itu Gerindra ada 15 orang. Mohon diupdate saya kalau salah karena ini saya lihat dari dpr.go.id. 15 dan laki-laki ada 63 orang. Kalau Gerindra ada 78 orang, 30% kira-kira 15 cukup atau kurang ibu-ibu? Kurang. Nah inilah tugas kita bersama yang tadi disampaikan Pak Dasko dan semalam oleh Pak Muzani. Keterwakilan perempuan yang 30% itu real ada di anggota legislatif. Baik itu di DPR RI, di provinsi dan kabupaten kota. Tugas PIRA, PP sementara ini sudah memiliki sekretariat di DPP Partai Gerindra. Nah saya berharap PD itu juga sama, memiliki sekretariat. Minimal sekretariat ada di PD-nya. Kalau tidak ada, kalau sudah mampu buat sekretariat sendiri. Apapun itu penting ibu-ibu sekalian, walaupun sekarang semuanya bisa serba online. Tapi data dan lain-lain kita harus punya sekretariat. Yang kedua, memiliki database anggota. Database berbasis suara dan peta dapil. Ini kita semua harus punya. Baik itu PP Pira, PD Pira sampai PC Pira. Bagaimana kita mau menjadikan kader kita kalau kita tidak tahu wilayah atau teritorial kita, kemudian tidak punya database berapa suara yang sudah didapatkan oleh caleg-caleg Pira di periode kemarin. Yang ketiga, menyusun strategi dan upaya mempercepat terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Itu bersama-sama kita lakukan. Yang terakhir, merumuskan tahapan-tahapan implementasi kebijakan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan hingga terwujudnya 30%.